Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Saudaraku semuanya, kita lanjut lagi kajian kita tentang topik siapa saksi di Gua Hiro. Sisi lain Lailatul Qadar. Ini kemarin sudah kita selesaikan seri 1. Sekarang masuk seri 2. Ya. Oke. Sebelum ke situ aku komentari dulu, ada beberapa komentar kawan-kawan yang masuk di sini ya. Ini pertama dari teman Kristen kita ya, dari huruf J ya. Dari huruf J dikatakan begini. Tokoh sentral dalam Islam adalah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi mengapa sangat minim sekali informasi tentang Muhammad di dalam Al-Quran? Bahkan biografi serta silsilah Muhammad juga sulit ditemukan dalam Al-Quran. Padahal buku kebenaran sangat mutlak mencantumkan biografi dan silsilah. Oke, untuk temanku Kristen, terima kasih atas komentarnya dan aku coba untuk menanggapi apa yang dijadikan permasalahan ya. Oke, aku sudah bilang berkali-kali ya, meskipun ada cerita-cerita sejarah di dalam Al-Quran, tetapi Al-Quran itu bukan buku sejarah. Aku sudah berkali-kali ya mengatakan Al-Quran itu bukan buku sejarah. Begitu juga ketika Al-Quran di dalamnya ada tentang hal-hal yang terkait dengan sains ya. Misalnya bagaimana manusia itu diciptakan, kemudian bagaimana proses berkembang biaknya ya, mulai pertemuan antara sperma dan sel telur dan berlanjut sampai nanti kehamilan, sampai nanti dilahirkan ya. Ada yang namanya waktu kehamilan itu ada yang namanya zigot. Waktu dilahirkan kita semua itu tidak mengerti apa-apa sebelum diberikan sebuah edukasi. Meskipun sudah diberi yang namanya mata, telinga, dan otak, tapi penglihatan, pendengaran, dan akal masih belum bertumbuh. Namun demikian Al-Quran tidak bisa juga disebut sebagai buku biologi. Begitu juga ketika Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana terjadinya alam, yang itu biasanya didekati dengan teori Big Bang. Maka Al-Quran juga tidak bisa dikatakan dia sebagai buku sains yang berbicara tentang makrokosmos ya, tidak. Lalu pertanyaannya timbul, Al-Quran itu apa? Maka kembali Al-Quran menjawab dirinya sendiri apabila dia ditanya. Al-Quran itu petunjuk. Begitu. Petunjuk apa? Petunjuk tentang kehidupan, bagaimana supaya manusia selamat dari dunia sampai akhirat. Begitu. Jadi dia tidak bisa dinisbahkan ke salah satu disiplin ilmu. Oh, karena ini berbicara tentang biologi, dia Al-Quran ini buku biologi. Karena dia bicara tentang sejarah, maka dia buku sejarah. Enggak. Itu jadinya parsial kalau dipahami seperti itu. Gitu ya. Jadi supaya semua terangkum, Al-Quran itu apa? Al-Quran itu hidayah yang sudah dijelaskan kemarin. Mungkin teman Kristen bisa lihat di topik hidayah. Ya. Al-Quran itu hidayah, petunjuk untuk orang menjadi takwa ya, begitu yang aku jelaskan ya. Berikutnya, tetapi mengapa sangat minim sekali informasi tentang Muhammad di dalam Al-Quran? Siapa bilang minim? Siapa yang bilang minim informasi
tentang Muhammad di dalam Al-Quran. Ini kalau dikaitkan dengan silsilah loh ya, maka salah. Bukan minim, tidak ada. Tidak ada menjelaskan silsilah Kanjeng Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Al-Quran itu bukan buku biografi. Dia bukan untuk hanya satu personal yang bernama Kanjeng Nabi Muhammad, bukan. Buku ini buku yang bersifat universal. Bukan dia menjadi sempit ya, menjadi apa namanya itu, tidak universal ya, tidak. Al-Quran itu buku universal, dia tidak berbicara tentang pribadi. Makanya ketika aku menjelaskan tentang bagaimana proses terjadinya Adam ya, itu di surat Al-Baqarah mulai ayat 30 kalau kita baca terus berlanjut kemudian. Bukan Adam dan istrinya, bukan Adam dan Hawa. Kalau Adam dan Hawa itu berbicara personal. Tapi Adam dan pengikutnya, pasangannya di situ. Masalahnya terjemahannya kan salah. Pasangannya, Adam dan pasangannya. Jadi dia berbicara universal tentang peradaban kehidupan. Bukan sebatas keluarga Adam dan istrinya. Ya. Dia jadi tidak universal kalau begitu. Ngapain Al-Quran kok ngurusin pribadi? Al-Quran itu bukan kitab pribadi, kitab untuk seluruh manusia. Begitu. Ya. Jadi dia universal. Oke. Bahkan biografi serta silsilah Muhammad juga sulit ditemukan di dalam Al-Quran. Bukan sulit, tidak ada. Salah kalau kamu ngomong sulit. Tidak ada di dalam Al-Quran. Apa perlunya Al-Quran menjelaskan silsilah? Tidak ada. Oke. Sorry. Nanti ada yang salah paham, takut aku. Enggak, aku orangnya begitu sih ya. Bukan marah, bukan enggak. Aku kalau sudah serius, aku berbicara tegas, bela-belaan. Gitu ya. Jadi bukan, jangan dianggap marah. Enggak. Karena aku harus klarifikasi, aku takut karena nanti terjadi salah persepsi karena yang tanya ini kan teman Kristen kita. Enggak. Terima kasih teman Kristenku, pertanyaannya bagus dan menurutku cukup masih dalam kriteria yang bisa dikategorikan santun lah. Makanya aku jawab ya. Enggak marah aku. Ya cuman ya gini stylenya. Ya. Oke, berikutnya, padahal buku-buku kebenaran sangat mutlak mencantumkan biografi dan silsilah. Waduh, ini dari mana pendapat bahwa buku-buku kebenaran itu diukur dengan silsilah? Jadi ketika buku itu mencantumkan silsilah, maka buku itu baru dikatakan benar. Begitu maksudnya. Kalau parameter, ya terserah lah ya. Tapi bagiku enggak begitu. Kebenaran itu apa sih? Itu dulu yang harus dijawab. Kalau kita tidak tahu kebenaran, terminologinya apa, itu menjadi rancu nanti. Makanya ini bagiku sesuatu yang tidak masuk kriteria lah ketika dikatakan padahal buku-buku kebenaran sangat mutlak mencantumkan biografi dan silsilah. Korelasinya apa antara kebenaran dan silsilah dalam biografi itu? Kan tidak ada. Tapi oke lah, sebagai pendapat aku hargai ya. Kalau berpendapat begitu, tapi bagiku itu tidak jauh dari kerangka berpikir akademis ya. Karena kita harus tahu kebenaran itu apa sih. Lalu kalau kita tidak tahu terminologi apa ya yang sehingga dia bisa disebut benar, itu apa sih? Ngerti nggak sampean? Kalau sampean nggak mengerti, sudah berbicara seperti ini, ya tambah kebelangsak 2 kali. Karena apa? Kalau silsilah itu dianggap atau diterima sebagai parameter untuk menentukan itu buku benar atau buku salah, berarti Anda harus mengatakan bahwa Injil Yohanes dan Injil Markus itu salah. Karena dia tidak memuat silsilah Yesus. Jadi kalau Anda berpikir akademis, itu harus linier. Artinya ketika sebuah kesimpulan ditarik, itu harus berlaku untuk semuanya. Ya, kesimpulannya kan begini,
Padahal buku-buku kebenaran sangat mutlak mencantumkan biografi dan silsilah. Nah, berarti kalau buku tidak mencantumkan biografi dan silsilah berarti kan tidak benar. Kalau memang tidak benar, Anda harus berani mengatakan Injil Yohanes itu tidak benar. Karena dia tidak mencantumkan silsilah dan biografi Yesus. Injil Markus juga begitu, itu tidak benar. Karena dia tidak mencantumkan biografi dan silsilah Yesus. Harus begitu. Kalau memang ini parameter yang dibangun ini akan diterima sebagai sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, baru nanti Anda berbicara tentang Injil Matius dan Lukas. Karena di Injil Matius dan Lukas lah ada silsilah Yesus. Cuman nggak berhenti di situ juga. Karena Matius dan Lukas itu mencantumkan silsilah Yesus dalam dua informasi yang berbeda. Terus mana yang benar antara informasi silsilahnya Lukas atau silsilahnya Matius? Jadi sebuah peristiwa yang sama, objeknya sama, Kanjeng Nabi Isa atau Yesus, tapi silsilahnya dilaporkan dengan dua alur yang berbeda. Matius dan Lukas itu ada selisih beberapa generasi itu. Silakan aja dihitung kalau nggak percaya. Itu nggak sama, beda itu. Terus mana yang benar? Padahal objeknya satu. Seperti aku, mesti punya silsilah satu. Bapakku siapa, mamaku siapa, nanti nenekku, kakekku siapa, cicitku siapa. Itu nggak bisa dia terus nyempal. Nah, ini laporan yang disampaikan oleh Matius dan Lukas. Itu beda loh silsilahnya. Ada beberapa generasi, sekitar berapa ya? Nanti dihitung sendirilah ya. Itu enggak ketemu. Terus bagaimana kalau begitu? Ya. Dan belum lagi ya, ini akan menjadi melebar. Yang namanya silsilah itu makhluk. Ya. Makhluk itu punya silsilah. Ya. Karena dia tidak alfa omega, tidak wal awalu wal akhiru, tidak. Makanya sesuatu yang bersilsilah itu pasti makhluk, bukan Allah. Ini menjadi masalah lagi nanti. Karena teman-teman Kristen Tritunggal kan menerima Yesus sebagai Allah. Sedangkan kalau Yesus sebagai Allah, bagaimana dia dikatakan Allah? Sedangkan Alkitab sendiri mencatat dia punya silsilah. Gitu ya. Jadi ya sekali lagi aku jelaskan, Al-Quran itu bukan kitab biografi ya. Jadi dia tidak partikular. Kalau dia menjelaskan tentang biografi seseorang, katakanlah Kanjeng Nabi Muhammad, dia menjadi partikular. Padahal Al-Quran itu universal, itu ya, untuk semua manusia, bukan hanya untuk Kanjeng Nabi Muhammad saja. Gitu. Sepertinya saudara Kristen kita nulis dua kali ya. Begini berikutnya. Bila Al-Quran dikatakan buku-buku sejarah, ini siapa yang mengatakan? Ya, oke, aku baca dulu lah ya. Tapi yang jelas aku ulangi, Al-Quran itu bukan buku sejarah, ya. Al-Quran tidak buku sejarah, ya. Sudah aku jelaskan tadi ya. Nah, sekarang ini pendapat sahabat Kristen kita. Bila Al-Quran dikatakan bukan buku sejarah, cocok, ya. Al-Quran bukan buku sejarah, cocok. Tapi dia ada kata bila, maka nanti kita lihat makanya apa ya. Bila Al-Quran dikatakan bukan buku sejarah karena tanpa dilengkapi dengan data fakta sejarah yang akurat, yang salah satunya adalah saksi peristiwa lebih dari 2 orang. Bukan begitu kerangka berpikirnya. Al-Quran itu bukan buku sejarah. Itu saja. Jadi jangan dikembangkan terus karena tanpa dilengkapi dengan fakta. Ngapain dilengkapi, orang dia bukan buku sejarah kok. Jadi kembali kerangka berpikirnya. Justru dia tidak perlu melengkapi karena dia bukan buku sejarah. Kalau dia buku sejarah, dia harus melengkapi data itu sehingga sejarah itu valid. Begitu kerangka berpikirnya. Ini kan ujung jadi pangkal, pangkal jadi ujung, kebolak-balik ini. Jadi tidak perlu, Al-Quran tidak perlu mengungkapkan fakta sejarah karena dia bukan buku sejarah gitu loh. Jadi Al-Quran tidak bisa diatur-atur. Orang dia firman dari yang maha kuasa kan mau diatur dengan makhluk yang relatif sangat tidak berkuasa. Tidak begitu kerangka berpikirnya. Tapi aku lanjutkan ya.
Bila Al-Quran dikatakan bukan buku sejarah karena tanpa dilengkapi dengan data, fakta sejarah yang akurat, yang salah satunya ada saksi peristiwa lebih dari 2 orang, maka hanyalah layak sebagai sebuah buku dongeng yang nggak tuntas dikarang. Nah, kalau buku dongeng yang mana? Itu ada 6.236 ayat. Tunjukkan sama aku, yang menurutmu dongeng yang mana, tapi kita sepakat dulu, apa kriteria dongeng? Ya, sorry. Kriteria dongeng itu apa? Nanti kamu tunjukkan 1 ayat sama aku ya. Nanti tak jelaskan sama kamu supaya kamu ngerti. Ya. Kalau ini dongeng ya. Kalau ini dongeng, aku bisa tunjukkan nanti di mana dongengnya. Nah, sekarang aku minta tolong, kamu kan mengatakan Al-Qur'an itu dongeng. Tunjukkan 1 ayat saja di mana dongengnya, nanti aku jelaskan. Ya. Sorry. Ya. Kalau ini, ya, ini dongengnya ada. Meskipun tidak semua di dalamnya dongeng, tapi ada dongengnya ini. Ya. Secara rasional saja, bagaimana seorang nabi itu dikatakan berzina dengan putrinya? Coba. Nabi itu sebuah sosok yang bisa dijadikan panutan. Dia harus punya standar moral. Sekarang di sini dikatakan ada nabi berzina dengan putrinya, mabuk-mabukan. Belum lagi yang lain-lain. Itu dongeng atau benar firman itu? Ya. Karena kalau hanya sekedar zina, tidak perlu nabi. Orang di terminal, di stasiun, di rumah-rumah bordil itu juga bisa jadi nabi kalau gitu ceritanya. Ya, apalagi ini berzina dengan putrinya, lebih kacau lagi. Ya, oke. Hadis ditulis berusaha untuk membela Al-Quran. Oh tidak, hadis itu ditulis bukan untuk membela Al-Quran. Bahkan kalau kita ya membaca hadis itu terpisah penulisannya. Kenapa dikatakan membela? Hadis itu 200 kemudian baru ditulis. Kalau dia membela Al-Quran kan, jadi selama 200 ini apa yang membela Al-Quran? Ada lost time, ya. Ada lost time, ada waktu yang kosong, ya. Ini Al-Quran ya turun. Kalau aku bilang turun, kalian harus paham ya. Jangan kamu kira seperti batu dari atas turun ke bawah atau hujan dari langit turun ke bawah berupa air. Bukan. Turun itu artinya diajarkan. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, itu artinya Al-Quran diajarkan. Ya, hati-hati. Ini kita berbicara kitab suci itu bahasa sastranya juga nggak bisa untuk main-main. Ya. Ketika diturunkan, ya, itu Kanjeng Nabi melarang menulis hadis. Baru ini sejarah mengatakan sekitar ada yang bilang 200, ada yang bilang 300. 300 tahun kemudian baru hadis itu ditulis. Ya, pertanyaanku, taruhlah kita ambil yang 200 ini. Ada 200 tahun loh, bukan 2 tahun. Ada 200 tahun kosong. Kalau memang hadis ini untuk membela Al-Quran, selama 200 tahun yang kosong ini nggak dibela nih. Buktinya dia tetap tegak sampai sekarang kok. Nggak ndelosor, nggak nyungsep. Bagaimana bisa dikatakan bahwa hadis itu membela Al-Quran? Nggak begitu kerangka berpikirnya. Ya, Anda harus tahu dulu apa itu firman, apa itu hadis. Kalau Anda langsung nyelonong masuk dengan memberikan argumentasi seperti ini, Anda nyungsep di sini. Yang namanya pembela itu harus hadir. Seperti bodyguard itu kan membela itu kan. Memberikan perlindungan dia. Kalau di pengacara, pembela itu selalu bersama dengan yang dibela. Iya kan? Kan begitu. Jadi kalau ini ada saat tidak kebersamaan. Siapa yang membela Al-Quran? Ada bukan 2 tahun, bukan 20 tahun. 200 tahun. Al-Quran sendiri dan tetap tegak. Lalu bagaimana dikatakan hadis ini membela Al-Quran? Ya, oke. Kalau hadis itu ya kita amati,
Kenapa penulisannya dilarang oleh Kanjeng Nabi baru 200 tahun kemudian? Supaya dia tidak bercampur. Ini jadi gini ya. Ini itu 100% ya. Jadi di Islam itu tidak ada 100% ini 100% itu, tidak ada. Kalau udah 100% ini ya ini, 100% itu ya itu, gitu loh ya. Ini 100% ini wahyu, firman. Ini 100% ini ucapan Kanjeng Nabi. Begitu, jadi tidak bercampur. Adanya dulu tidak boleh ditulis karena dikhawatirkan bercampur. Maka disuruh dipisahkan. Setelah itu 200 tahun kemudian, ini kalau aku ambil 200 loh ya. Padahal ada yang mengatakan 300, ya itulah sejarah. Berarti ada berapa generasi ini? 300 tahun atau 200 tahun lah. 200 tahun tanpa pembelaan. Ternyata dia masih bisa tegak berdiri sampai sekarang. Terus dikatakan ini membela ini. Buktinya nggak dibela juga dia tetap. Oke. Aku jelaskan lagi. Hadis dituliskan, aku sudah jawab ya. Hadis dituliskan berusaha untuk membela Al-Quran agar lengkap riwayat, kisah, fakta, sejarahnya. Yang mananya itu. Namun kitab hadis juga tidak mampu menunjukkan referensi kitab-kitab yang dipakai sebagai rujukannya. Kalau dituntut begini rujukannya, nanti yang untuk menjadi rujukannya itu rujukannya kemana? Coba. Ya, ini nampak le sini le. Ya. Ini misalkan hadis ya, maka menurutmu hadis itu harus ada rujukannya, ya. Terus aku tanya, apakah berhenti sampai di sini? Bagaimana kalau aku menuntut? Ya rujukannya ini dia merujuk dari mana? Merujuk dari mana ini? Makanya nanti dalam hadis itu, ya. Jadi jangan kamu kira hadis itu sembarang-sembarang ditulis. Enggak. Di sini ya, aku hapus dulu. Ya. Hadis ya, itu nanti ada dua yang membangun, yaitu pertama sanad. Yang kedua matan. Kalau kamu nggak tahu matan, itu adalah kontennya. Isinya. Sanad itu jalur periwayatan. Nah ini mungkin yang kamu maksud. Jalur periwayatan. Nah, begini ya. Nah ini nanti dari si A, dari si B, dari si C, dari si D sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad. Ini nanti kontennya apa? Kontennya ini hadis itu ya, kontennya ini dia tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah referensi tertinggi dalam keislaman. Tidak boleh hadis. Karena nanti hadis ini juga terbagi dua. Secara garis besar, ada hadis yang diterima, ada hadis yang ditolak. Tapi kalau Al-Quran dia absolut. Ini absolut Al-Quran. Kalau hadis relatif. Maka kalau terjadi perdebatan tentang sebuah hadis oleh salah satu kelompok Islam diterima, oleh salah satu kelompok lain ditolak, itu biasa, karena dia memang relatif. Nanti ini mustolah hadis ya, namanya mustolah hadis ya. Banyak macam-macamnya. Ada hadis ahad lagi lah. Banyak. Tetapi cara mudah untuk menentukan hadis itu sahih atau tidak, kontennya itu bertabrakan nggak dengan Al-Quran. Gitu loh. Begitu. Kalau ini bertabrakan, sehabis apapun sanatnya, dia harus gugur. Sanat juga itu mempengaruhi dari siapa, dari siapa, dari siapa. Ini yang disebut rujukan. Kalau kamu minta rujukan, maka rujukannya yang bisa aku sampaikan, ya ini, sanat ini. Sekarang, aku ulangi lagi beberapa waktu yang aku sampaikan ketika kami berdiskusi dengan salah satu dosen Institut Injili Indonesia dalam suatu diskusi resmi itu, beliau mengatakan memang
Alkitab ini khususnya tentang Injil itu tidak bisa disetarakan dengan Al-Quran. Bapak itu waktu itu tidak menggunakan diksi setara, tapi dibandingkan, ingatku ya. Lihat di videoku ya, Alkitab setara hadis. Beliau mengatakan bahwa Alkitab khususnya Perjanjian Baru ya, itu disetarakan dengan hadis. Begitu loh. Dan aku sangat mendukung itu. Aku sangat mendukung. Memang tidak bisa. Ini disetarakan dengan Al-Quran, tidak bisa. Sedangkan belum lagi kita diskusi tentang ini kitab suci atau terjemahan kitab suci. Itu perlu sebuah rintangan yang harus didiskusikan dulu. Bisa nggak dilalui itu supaya kita diskusi kelanjutannya. Sekarang kita tidak berbicara bahwa ini setara dengan hadis atau tidak. Kita berbicara, ini terjemahan kitab suci atau kitab suci. Itu aja nggak akan bisa dengan mudah kita selesaikan. Tentunya Anda akan menolak, akan mengatakan bahwa ini kitab suci, padahal tidak. Ini terjemahan kitab suci, dan terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci tentunya. Ya. Tapi oke lah, kita katakan bahwa Perjanjian Baru itu setara dengan hadis. Maksudku begini, punya nggak catatan sejarah silsilah ini? Ya, misalkan Matius menceritakan tentang silsilah keluarganya Yesus. Dia dapat sumber dari mana? Silsilahnya siapa? Dari si A, si B, si C, si D sampai nanti harus tembus ke Yesus. Punya nggak silsilahnya seperti itu? Kalau punya, nanti kita adu sama silsilahnya si Lukas. Dia dapat berita dari mana itu? Kok bisa selisih? Gitu loh. Ini mengatakan silsilah. Jadi, kalaupun ya kalian teman-teman Islam nanti mungkin bisa jelaskan ya bahwa hadis itu macam-macam. Jadi maksudku begini loh, ya aku maaf, aku tetap mengapresiasi teman-teman Kristenku ya. Maaf, gini loh teman, semoga jangan tersinggung ya. Dalam Islam hadis itu juga itu bermacam-macam levelnya, Mas. Nanti kalaupun Injil itu setara dengan hadis, itu belum selesai loh, Mas. Masih koma. Nanti harus dipertanyakan, hadis yang mana? Jangan-jangan hadis doib. Jangan-jangan hadis maudu. Itu kalaupun mungkin ada juga lah yang sahih ya. Kalau misalkan bahwa Ibunda siapa itu? Ibunda Maria itu berputrakan Yesus, itu kan sahih itu. Ya. Tapi yang lain-lainnya gitu. Makanya dari itu, nanti kalaupun kita terima itu sebagai hadis, itu masih dipertanyakan lagi kalau dalam keislaman, Mas. Ya, hadis yang mana? Karena hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif ya. Gitu. Oke. Wah, ini waktuku habis untuk menjawab ini ya. Nanti jangan-jangan nggak selesai. Hadis ditulis berusaha untuk membela Al-Quran, aku sudah jawab ya. Jadi dari sudut pandang pengetahuan literatur Al-Quran dan hadis bukanlah buku berisi fakta yang sebenarnya. Silahkan. Yang bukan fakta mana tunjukkan, silahkan. Ya. Yang lebih parah lagi, Al-Quran mengklaim Alkitab telah palsu, tetapi Islam mengklaim nabi-nabi dalam Al-Quran tokoh dan nabi-nabi Bani Israel yang dalam Alkitab. Waraskah? Ya waras. Kenapa tidak waras? Masalahnya kan sekarang begini, Injil yang mana yang diimani umat Islam? Gitu loh. Makanya teman-teman Islamku ini juga kamu harus pandai ketika kemarin aku menjelaskan tentang Islam Nusantara. Namanya diambil Islam Nusantara, tapi isinya sudah tidak seperti isinya yang awal ya. Di video apa itu ya kemarin waktu di luar? Video tentang apa aku jelaskan kemarin itu ya? Tentang yang masuk gereja itulah ya, kamu cari. Aku nggak hafal sekarang, sudah ada berapa video, berapa banyak ya. Begitu juga bakso kan, namanya diambil bakso tapi isinya sudah berubah. Begitu juga kalau kamu bilang Injil, umat Islam tuh mengakui Injil, mengakui Torah, dan kami menghormati Injil dan Torah.
pertanyaannya Injil dan Torah yang mana? Gitu Mas. Bukan hanya sekedar nama Injil. Ini buku ditulis sembarang terus ini Injil. Bukan begitu. Ya. Jadi kalau dibilang waras, waras. Kenapa tidak waras? Ya. Justru kalau menganggap kitab suci itu sama dengan terjemahan kitab suci, itu yang perlu dipertanyakan, waras nggak secara akademis seperti itu. Ya. Jadi kalau memang jujur, maka harus dikatakan teman-teman Kristen itu menggunakan terjemahan kitab suci, bukan kitab suci. Itu baru waras. Tapi kalau mengatakan ini kitab suci, warasnya kemana? Alangkah sulitnyakah kita membedakan antara kitab suci dan terjemahan kitab suci? Karena apa? Karena Kanjeng Nabi Isa itu adalah Israel. Dia berbahasa Ibraniun. Bagaimana mungkin kitab sucinya berbahasa Indonesia? Maka supaya dimungkinkan, kita harus menamakan ini adalah terjemahan kitab suci. Dan terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Jadi ini bukan Injil, terjemahan Injil. Gitu loh ya. Jadi kalau ditanyakan Injil yang mana, itu jadi masalah. Injil yang kami terima, Injil yang kami akui adalah Injil yang disampaikan, yang diwahyukan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Isa, atau yang kalian sebut Yesus. Torah juga yang diwahyukan kepada Kanjeng Nabi Musa. Begitu. Ya. Jadi tidak ada kerangka berpikir yang tidak linier di sini, semua linier. Sebetulnya itu sudah aku ulangi sih ya. Coba saudara Kristenku ini lihat di videoku yang menjelaskan tentang katanya kitab palsu tapi kok dinukil gitu, nggak salah judulnya itu atau apa. Kamu lihatlah sudah ada. Jadi aku nggak bisa lama-lama ya menjelaskan karena sudah aku jelaskan di video yang judulnya katanya kitab palsu tapi kok dinukil, kalau nggak salah itu kamu cari lah ya, kamu ketik tetap di channel ini ada itu ya. Itu untuk teman Kristenku, dan terima kasih ya atas komentarnya sudah masuk ke lapak ini, terima kasih ke channel ini ya. Itu yang bisa aku berikan penjelasan. Kalau memang terlalu berat untuk diterima ya sudah nggak usah diterima gitu, jadi nggak usah repot-repot ya. Aku hanya menyampaikan kok. Kalau kamu terima, terima. Kalau kamu tolak, tolak. Silahkan, tidak apa masalah. Tapi yang namanya argumentasi dalam dunia akademik itu kan harus dijelaskan. Gitu. Oke, itu dari komentar teman Kristenku. Nah, sekarang dari teman Islamku di huruf M. Ini menarik ini. Sorry, di huruf F dulu, di huruf F. Begini kata dia, ini ngomong Jawa dia. Sakarep pemikiranmu Gus, makin lama makin jauh dari pemikiran Islam yang sebenarnya. Rapopolah, sing penting ada penjelasan tentang Islam walaupun ngaco. Hehehe. Matur nuwun Gus gitu. Ya, komentarku gampang saja sih. Mungkin dia sudah punya meteran gitu. Dia punya meteran, jadi bisa mengukur-ngukur orang. Oh, ini jauh dengan Islam pemikirannya. Oh, ini dekat dengan Islam gitu. Nggak apa-apa, silakan. Mungkin Anda punya meteran ya. Jadi pemikirannya orang itu kamu meteri gitu ya. Nanti kalau pemikiranmu itu dekat dengan Islam, kan tinggal ngatur aja tuh, karena kamu yang megang meteran ya. Nanti kalau dia nggak sepaham dengan kamu, oh ini jauh dengan Islam. Berapa meter? 1 meter, 2 meter jauhnya gitu ya. Oke, nggak masalah. Jadi cukup gitu aja. Komentarku ya tentang jauh atau dekat ya. Mungkin kau sudah punya meterannya, jadi kamu tukang ngukur lah ya, bisa ngukur pemikiran orang gitu. Oke, berikutnya huruf M. Nanti masih teman Islam juga. Surat pertama yang turun adalah Al-Muzamil. Ayat yang pertama turun adalah Al-Alaq. Terkait Al-Fatihah bukan surat atau ayat yang pertama turun. Peletakan di halaman depan itu adalah Al-Fatihah merangkum semua isi Quran. Referensi buku juga terlalu banyak untuk jadi acuan. Jadi kalau ada pertanyaan siapa saksi yang menjadi wahyu, yang lebih tepat adalah Khadijah gitu. Nah, sekarang kita jawab. Surat pertama turun yang adalah Muzamil.
Ya, Muzamil. Pertanyaanku, di surat Muzamil itu siapa yang disuruh? Siapa yang dimaksud dengan hai orang-orang yang berselimut? Itu masalahnya. Ya, sebetulnya aku ingin membahas secara tersendiri tentang surat Muzamil dan surat Mudassir, ya. Itu sama itu dan itu berurutan, ya. Jadi, aduh, di mana tadi? Itu 73 ingatku, ya. Coba aku lihat. Mudassir dan Muzamil itu sama, orang-orang yang berselimut. Orang yang berselimut. Maksudnya yang dimaksud berselimut itu siapa? Ya. Siapa? Nih. Kalau depak dia Muhammad. Yang dimaksud hai orang yang berselimut, siapa yang berselimut itu? Itu yang pertama harus paham dulu. Yang kedua, berselimut apa? Berselimut malam, berselimut rindu, berselimut duka. Jangan kamu kira ini selimut tidur kain itu. Paham nggak apa yang dimaksud berselimut di sini? Dan siapa orang yang dimaksud berselimut itu? Depak tidak konsisten. Dia di sini Muhammad, Kanjeng Nabi maksudnya. Tapi di ayat 74 enggak. Hai orang-orang yang berkemul, berselimut, gitu saja. Justru yang di dalam kurungnya itu berselimut. Ini aku menyimpulkan bahwa depak sendiri sebetulnya gamang, ya. Karena satu sisi terjemah tafsirannya itu Muhammad, satu sisi tidak dijelaskan. Ya penafsirannya begitu, tapi harus kita hormati lah, kita hargai namanya penafsiran, ya. Jadi kalau menurutku, hai orang yang berselimut itu siapa? Ya kita semua ini. Kita semua ini orang yang berselimut. Berselimut apa? Berselimut dengan keruwetan hidup. Di mana peradaban kehidupan ini sudah hancur, sudah lebur. Maka untuk menata kembali kehidupan itu tidak lain dengan cara berquran. Ya. Begitu. Cuman ini juga terjemahannya kalau dipahami orang-orang secara awam bisa keliru ini, ya. Ya, jadi kita diperintahkan sholat malam, setelah itu berquran, ya. Berquran itu artinya membaca Quran, mempelajari dengan sungguh-sungguh itu loh. Yang jadi masalah gini ya, aku baca dari awal ya. Hai orang yang berselimut, bangunlah untuk sembahyang di malam hari ya, kecuali sedikit qiyamul lail maksudnya ya. Yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Nah ini nomor 4 ini loh. Atau lebih dari seperdua itu dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Gitu loh. Dengan maksudnya ini apa, gimana, diteliti gitu loh. Jadi bukan borongan. Satu juz selesai gitu, enggak begitu. Perintahnya itu enggak begitu gitu loh. Yang sayangnya sekarang kita baca Al-Quran borongan, seperti kerja harian ya. Seperti kerja borongan. Enggak begitu. Enggak harus banyak tapi kamu paham gitu loh. Nah, terus yang kelima, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Waduh, perkataan yang berat. Jadi orang-orang jadi malas baca Al-Quran seolah-olah perkataannya berat-berat ini gitu. Bukan berat, perkataan yang berbobot agung. Gitu loh. Jadi isi Al-Quran itu berbobot. Ini diterjemahkan berat. Ini yang jadi kadang-kadang orang mau belajar Al-Quran jadi takut. Bukan berbobot. Bukan berat, tapi berbobot ya. Jadi perkataan-perkataan Allah itu perkataan yang berkualitas high, tinggi, sehingga dia berbobot. Begitu loh maksudnya, bukan berat. Ya. Jadi itu ya. Bagaimana mungkin ini ayat pertama? Tidak mungkin, ini surat pertama. Ya, begitu juga didukung oleh ini sejarah kemarin kan aku sudah sampaikan, ya, kamu ulangi lagi. Tidak mungkin ini, ya. Sekarang kalau dikatakan bahwa ini ayat pertama, ya, karena sudah terdorong ini terjemahannya ini, hai orang yang berselimut. Terus di sini ditafsiri Muhammad, bukan. Padahal ini hai orang berselimut itu siapa? Ya siapa saja kita yang bermasalah itu baca Al-Quran. Allah ingin hidupmu itu enak, tertata, nggak ngawur, baca Al-Quran. Selimut masalah ini loh. Bukan selimut tidur yang terdiri dari kain katun atau apa, bukan. Kita disuruh ya membaca Al-Quran. Gitu loh. Belajar, ini dalam rangka belajar. Loh, kalau Nabi kan sudah selesai belajarnya.
Kanjeng Nabi itu proses pembelajarannya itu di Gua Hiro sudah selesai tuntas. Kanjeng Nabi diajar oleh Jibril gurunya. Sekarang begitu dia lihat di Lailatul Qadar di videoku sudah aku jelaskan. Begitu Kanjeng Nabi di wisuda sudah selesai Al-Qur'an, baru tugas beliau mengajarkan kepada kita. Gitu loh. Jadi ketika Kanjeng Nabi satu saat menjadi murid, ketika dia diajar oleh Jibril, tapi satu saat ketika dia sudah diwisuda diangkat menjadi nabi, dia menjadi rabi, menjadi guru bagi semua umatnya tentang Al-Qur'an. Begitu. Jadi bagaimana dikatakan bahwa ini surat pertama kali turun? Sudah jelas ya. Yang namanya pembuka itu mesti di depan. Nggak ada pembuka kok di belakang itu loh. Itu rasionalitas yang gampang aja. Ya. Oke. Begitu juga ini kan ini sejalan, ini kontennya ini hampir sama dengan Al-Mudatsir ini, ya. Sama dengan Al-Mudatsir ini. Ya. Yang masalahnya adalah kita perlu memahami orang yang dimaksud itu siapa dan berselimut itu maksudnya berselimut apa. Itu aja. Oke. Udah berapa lama? Berapa? Waduh. Bagaimana ini saudaraku? Sudah 41 menit masih menjawab ini. Aduh. Masih menjawab ini. Kemudian aku lanjutkan. Mana tadi? Aku ulangi dari atas ya. Surat pertama yang turun adalah Al-Mujamil. Ayat pertama yang turun adalah Al-Alaq. Terkait Al-Fatihah bukan surat ayat yang pertama. Turun, peletakan di halaman depan itu adalah Al-Fatihah. Merangkum semua isi Quran. Jadi katanya Al-Fatihah itu merangkum semua isi Quran. Referensi buku juga terlalu banyak untuk jadi acuan. Jadi kalau ada pertanyaan siapa saksi Rasul mendapat wahyu yang lebih dekat, Rasul yang lebih tepat adalah Khadijah. Ya karena dia memahami surat Muzamil seperti tadi itu ya. Sekarang aku bilang Al-Quran dikatakan merangkum. Merangkum itu apa? Summary. Aku sudah jelaskan berapa tahun yang lalu, lihat juga di videonya. Ya masalahnya kan viewer ini ada yang sejak lama mengikuti, ada yang baru masuk. Kadang-kadang yang baru masuk ini nggak mengikuti yang lalu juga ya seperti ini. Padahal aku sudah jelaskan ya. Buku, jadi gini loh. Kalau standar buku ilmiah itu seperti ini, kamu tanyalah standar buku ilmiah itu mesti seperti ini. Satu itu ada introduction, ya. Dua itu konten atau isi. Ketiga itu rangkuman atau summary. Sorry, salah apa benar tulisannya gini ya? Sumari. Betul ya. Oke. Rangkuman ini apa sih ya? Ini supaya jelas. Ini sudah aku jelaskan ini. Lihat videonya apa sih? Bangunan Al-Qur'an atau apa judulnya gitu ya. Kamu lihat ulanglah. Ini introduction, ini pengantar ya. Dan dia akan mengantarkan tentang semua konten yang mau nanti disampaikan. Konten ini apa? Ini isi kandungan atau kandungan ya. Summary ini apa? Summary ini adalah rangkuman atau kesimpulan. Dia merangkum kesimpulan ya. Kalau aku kan mengikuti teman-teman teman-teman kampus, maksudku. Kalau buku dikatakan buku ilmiah itu dengan syarat seperti ini, introduction, konten, dan summary, maka Al-Quran itu masuk ke dalam kriteria buku ilmiah. Jadi dia berkarakter ilmiah. Artinya, ya, kriteria-kriteria ilmiah itu dipenuhi. Aku sudah jelaskan ini, ya. Introduction-nya itu apa? Al-Fatihah itu loh. Al-Fatihah.
Ini mengantar, dia akan mengantar ya apa yang nanti akan disampaikan. Baru kontennya ini setelah Al-Fatihah dimulai nanti surat 2 ya. Mulai Al-Baqarah itu ya. Dan sampai nanti juz amma. Di sini juz amma ya. Pendek-pendek. Juz amma. Ini summary-nya. Dan kita tahu memang begitu. Yang namanya pengantar, kalau kamu baca buku ilmiah ya, introduction itu mesti tidak panjang-panjang, tapi dia menjelaskan landscape apa yang mau menjadi kandungan gitu. Begitu. Makanya ini cuma 7 ayat ini, nggak panjang-panjang. Ini 7 ayat. Ya, 7 ayat. Baru di sini panjang, mulai Al-Baqarah ini 200 berapa, nanti panjang-panjang. Ini isi itu panjang-panjang. Baru nanti summary, gitu juga. Yang namanya summary itu tidak mungkin panjang lebar, karena ini nggak diuraikan. Penguraiannya sudah di sini. Ya, ini hanya kesimpulan atau rangkuman. Summary itu merangkum dari semua yang sudah dijelaskan. Ini rangkuman, ya. Rangkuman. Ini pendek lagi. Pendek lagi. Jadi kerangka berpikirnya itu Al-Quran itu introduksinya pendek. Apa itu? Al-Fatihah itu pendek, cuma 7 ayat. Nanti isinya panjang-panjang. Mulai kontennya itu mulai Al-Baqarah sampai juz amma itu panjang-panjang. Nanti juz amma ke sini itu pendek lagi. Ini panjang, ini pendek. Ini pendek. Buku ilmiah begitu. Nggak ada namanya introduction terus berlembar-lembar diuraikan dan itu orang nggak pernah nyusun karya ilmiah. Justru uraiannya di sini. Nanti summary, rangkuman itu di sini. Dan ini juga nggak boleh panjang. Harus pendek-pendek. Karena dia sudah selesai yang penguraiannya di sini. Ini hanya merangkum saja. Nah, sekarang tadi dikatakan bahwa Al-Fatihah itu adalah rangkuman. Rangkuman kok di depan ini gimana? Rangkuman itu ya di belakang. Ya. Itu ya. Jadi bagaimanapun ya, kalau ada yang mengatakan bahwa bukan Al-Fatihah surat yang pertama kali diturunkan, bukan ayat loh ya. Dengan tegas aku tolak pendapat itu. Aku tolak. Tapi tetap aku hargai, ya silakan saya berpendapat, tapi aku tolak. Alasannya kenapa aku tolak? Ya, alasannya seperti ini yang setelah aku uraikan. Ya, aku sudah uraikan ini. Dia merupakan introduction Al-Fatihah itu. Dia menjelaskan semua kandungan ini tapi secara sedikit-sedikit, pendek-pendek. Maka nanti ditutup oleh rangkuman. Itu. Ya. Jadi itu dari segi konten, dari segi nama saja. Yang namanya pembuka itu nggak ada di belakang atau di tengah-tengah itu nggak ono, guys. Gitu loh. Oh, dia pembuka. Dulu desa ini hutan, dialah pembuka hutan ini. Berarti dia yang pertama kali mengelola hutan itu menjadi desa. Misalkan namanya apa? Pak Sastro misalkan. Maka dia menjadi sesepuh desa itu. Biasanya itu makamnya itu di apa orang Jawa bilang itu ya? Dijaga, dihormati begitu ya. Itu bukan syirik, bukan. Ini kadang-kadang salah juga. Wujud cara orang Jawa berterima kasih terhadap leluhurnya seperti itu. Jangan dianggap terus nanti mereka nyembah-nyembah kuburan, bukan begitu. Ini kan jadi salah semua. Ya, misalkan ya, ini sebuah hutan dibuka oleh Pak Sastro lah misalkan ya. Maka Pak Sastro itu yang pertama kali membuka hutan. Karena pertama kali, karena di awal pembuka, dia nggak mungkin di belakang. Al-Fatihah ini pembuka, nggak mungkin dia turunnya di belakang atau tengah-tengah. Bagaimana sih? Nah, cara orang Jawa menghormati leluhurnya, pembuka yang hutan dibuka menjadi desa itu karena orang yang sudah wafat, yang makamnya itu dijaga, gitu. Menjadi sebuah peringatan. Oh, ini loh dulu yang membuka desa kita, gitu. Ya. Oke, aku sudah jelaskan ya. Hanya aku kira hanya 3 itu yang perlu aku jelaskan, tetapi ternyata menghabiskan waktu juga. Ini nggak tahu aku lanjutkan nggak. Kalau aku lanjutkan nanti kepanjangan ini. Udah berapa lama nih? Aduh, sudahlah ya. Ini jadi ini kedua tapi isinya menjawab ini ya. Seharusnya ini
kita bikinkan video tersendiri aja untuk menjawab ini ya, supaya ini nggak isinya hanya menjawab komentar ya. Tapi oke lah, karena sudah terlanjur terrekod ya. Nanti yang ketiga baru kita melanjutkan ini ya. Itu dari aku, mohon maaf kalau terlalu cepat menjelaskannya ya, karena memang berusaha semampan mungkin, ternyata ya tetap aja molor, nggak selesai dalam waktu setengah jam lebih, padahal sudah 40 menit. Besok kita melanjutkan yang ketiga, langsung ke kontennya ini ya. Siapa saksi di gua Hira? Dan teman-teman Kristen juga nanti siap-siap, ketika aku juga butuh penjelasan kalian, siapa saksi peristiwa-peristiwa di dalam Bible itu khusus ya. Oke, itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.